Bapak Anas Lawandi sekarang apabila tidak hadir, mohon doanya supaya beliau lekas sembuh. Bapak Haji Yayan Hidayat, Ketua RT terpilih masa bakti 2020, para ketua RT 0114, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK dan Karuna, serta seluruh hadirin yang menghormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara selanjutnya jabatan Ketua RT 07 dalam suasana yang hangat dan penuh harapan. Untuk acara selanjutnya itu akan kita bagi menjadi pembukaan lagu Indonesia Jaya, pelaporan kepada Ketua RW, pembacaan surat keputusan pelaksana tugas pembacaan sekolah, pembacaan naskah pelantikan oleh PLT Dua Cipamonglan, dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan kepada Ketua RW 07, foto bersama pengurus PSBB. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولا تنجنا بنا من جميع الآفات وتقينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات بالخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أوزنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلح في ذرياتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenankan kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Namanya pada malam ini para hadirin seperti keadaan saya sekarang sehingga bisa menghadiri acara pelantikan dan jejak simbolis kepada calon RW yang sudah terpilih yang tanggal 20 Juni kemarin. Dalam keadaan saya semuanya tidak kontak apa-apa. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya, serta termasuk kita di dalamnya yang selalu mendapat syafaat di dunia akhirat. Maaf saya mau baca. Kalau nggak ingin catatan lupa nanti. Ada laporan panitia pemilihan ketua RW begitu masa bakti 2025-2030 sebagai berikut. Dasar hukum Perwal nomor 11 tahun 2024 tentang LKK Kelurahan di Kota Bandung yang diundangkan pada tanggal 28 Mei 2024. Kedua, SK Pandai dari Lurah Cipamokolan nomor 11 tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025. Penyerahan SK Pandai oleh Ketua RW 07 pada tanggal 19 Juni 2025. Sebelumnya memang kami membuat draft pertama mengenai petunjuk teknis pada pemilihan, kedua dan schedule dari pemilihan, sehingga langsung kami rapat bersama dengan anggota panitia. Dalam time schedule disebutkan bahwa mulai 20 Juni sampai 30 Juni 2025 dilakukan penjaringan balon. Setelah tanggal 20 Juni terdapat ada 5 balon. Pertama, Pak Yayat Sarif Hidayat mendapat dukungan dari Pak RT. Pak Anas Salahuddin mendapat dukungan 3 RT. Pak Pancawidi dapat dukungan 2 RT. Pak Ustaz Tabrani dapat dukungan 1 RT. Pak Agus Bernama dapat dukungan 1 RT. Disepakatnya pemaparan visi calon. Dan juga jadakan debat calon. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan keputusan pelaksana tugas Lurah Cipamokolan nomor 13 tahun 2025 tentang pengesahan, pemberhentian dan pengangkatan pengurus rukun warga 07 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, masa bakti 2025 sampai 2030. Pelaksana tugas Lurah Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung membaca surat penyerahan hasil pemilihan Ketua RW 07 tanggal 25 Juli 2025 nomor 04/Panli.RW/7 Romawi/2025 menimbang A. Bahwa rukun tetangga dan rukun warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat sebagai mitra pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat. B. Dan
seterusnya, C dan seterusnya. Mengingat 1. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 215 Tahun 2018 tentang pedoman teknis penyelenggaraan rukun tetangga dan rukun warga. 2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan. 3. Surat keputusan pelaksana tugas Lurah Cipamokolan Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang susunan panitia pemilihan rukun warga 07. Memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat disertai penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian pengurus rukun warga 07. Kedua, mengesahkan pengangkatan pengurus rukun warga 07 untuk 5 tahun masa bakti periode 2025 sampai dengan 2030, terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Lampiran keputusan pelaksanaan tugas Lurah Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Nomor 13 Tahun 2025, tanggal 28 Juli 2025. Susunan pengurus rukun warga 07 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Ketua Haji Yayat Sarif Hidayat STMM, Sekretaris Insinyur Atma Wijaya, Bendahara Dian Ramlah SE, Seksi Agama dan Pendidikan 1 Atep Sulaiman SPD, 2 Siti, 3 Iin Siti Rohiman. Seksi Perekonomian dan Pembangunan 1 Agus Sofian, 2 Dewi Kalisno. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup 1 Wanda, 2 Arif Budiman. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 Luki Kurniawanto SH, 2 Agus Budiamin. Seksi Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat 1 Haji Bapak Pancawidi SEMKes, 2 Dr. Azhar Haji Dinis Susanti, 3 Neni Rahayani SEM. Seksi Informasi dan Komunikasi 1 Irwan Hermawan SPDMM, 2 Rizky Sudiro SE. Seksi Pemuda dan Olahraga 1 Repa, 2 Ganda, 3 Yasmarina Dewi. Bidang Umum atau Sekretariat Insinyur Sarif Yurhia. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Juli 2025 PLT Lurah Cipamokolan Bapak Aris Budi Harsa STMSI NIK 1973 0615 200801006 dicap dan ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya pada hari ini Senin tanggal 28 Juli 2025. Saya pelaksana tugas Lurah Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung atas nama Wali Kota Bandung melantik dan mensahkan saudara-saudari sebagai pengurus rukun warga RW 07 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung untuk 5 tahun masa bakti kepengurusan periode Juli 2025 sampai dengan Juli 2030 sesuai dengan surat keputusan pelaksana tugas Lurah Cipamokolan
nomor 13 tahun 2025. Kami percaya dan insya Allah saudara-saudari akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita. PLT Lurah Cimamokolan Alis Bilar Saat STMSI. Selamat Bapak Ibu semua. Itu hari ini Bapak Ibu semua sudah sah sebagai pengurus RW 07 Kelurahan Cipamokolan. Demikian sudah menyelesaikan di Bapak Lurah dan RW yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Haris Budi Hadsa, PLT Lurah Cimamokolan. Yang terhormat Bapak Najasa, LPM Lurah Cimamokolan. Yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir. Yang terhormat juga pengurus RW dan ketua RW 07 masa bakti sebelumnya. Yang terhormat juga para hadirin yang telah hadir baik dari PKK Karang Taruna maupun lembaga lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Panli yang telah bekerja keras sehingga terciptanya pemilihan ketua RW yang lancar, jujur, adil dan transparan yang dikomandani oleh Pak Tambang. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini juga saya sebagai RW terpilih memohon dukungannya kepada seluruh warga, terutama ketua RT 01 sampai ketua RT 14 yang ada di RW 07. Mohon kerjasamanya sehingga cita-cita kita bersama seperti yang pernah saya sampaikan pas waktu pemaparan visi misi, yaitu terciptanya kondisi lingkungan RW 07 yang kondusif dapat terwujud. Mungkin untuk langkah pertama yang paling penting saya pengen meningkatkan partisipasi warga dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh RW yang bekerja sama mungkin dengan RT-RT atau dengan lembaga lainnya termasuk DKM Baitur Rahmah, juga dengan DKM Masjid Muhajirin. Jadi dan selanjutnya juga mungkin program berikutnya adalah meningkatkan kerjasama antar lembaga yang ada di lingkungan RW 07, baik itu antara PKK dengan Muslimat DKM Baitur Rahmah ataupun Muslimah DKM Muhajirin. Itu juga mungkin kedepannya ada kegiatan bersama antara Karang Taruna dan pemuda masjid, dan terutama yang saya tekankan adalah kebersihan. Jadi untuk kedepannya juga mungkin kita akan reguler menyelenggarakan kerja bakti bersama seluruh RT yang ada di RW 07. Jadi nanti kita mungkin sebagai komandannya lah, gitu kan. Jadi nanti bisa bersama-sama sinergis, termasuk untuk mengatasi hasil dari gotong royong tersebut. Misalnya bisa berupa sampah, kita harus buang kemana gitu kan. Jadi kalau bisa bersama-sama nanti bisa kita pikirkan tempat untuk membuangnya gitu.
Dan kedua juga kita insya Allah selanjutnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang sudah berjalan, yaitu diantaranya pasar Sabtu. Nah, mungkin kita lebih kembangkan dan akan kita tata lagi, dan semoga dengan adanya pasar Sabtu ini berdampak secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Dan untuk rekan-rekan pengurus baru yang saya harap bisa berjalan dengan kompak sehingga kita bisa mencapai bersama. Dan karena saya sendiri kan tidak mungkin lah untuk bisa mencapai semua tujuan-tujuan yang kita impikan. Jadi saya juga mohon kepada pengurus untuk membantu saya secara all out lah, dan yang penting ikhlas. Jadi kita memang kerjanya ya nggak ada gajinya lah, kecuali ketua RW ya. Nah ya, di sini juga saya sampaikan insya Allah saya berniat atau berazam selama saya menjabat ketua RW, insya Allah saya tidak akan ngambil gaji. Nah, untuk pemanfaatannya ya mohon maaf juga kepada pengurus, jadi jangan berharaplah gitu nanti di akhir masa jabatan saya bisa piknik. Aduh mohon maaf. Nah nanti saya serahkan kepada bendahara untuk dikelola. Di antaranya kan mungkin melalui seksi kesejahteraan dan kesehatan, mangga mungkin bisa dimanfaatkan untuk membantu permodalan atau juga membantu warga RW 07 yang membutuhkan. Silakan diatur teknisnya gimana, dan semoga lebih membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya yang pasti kita ini semua adalah tidak mempunyai daya apa-apa selain dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai detik ini kita diberikan kepercayaan oleh warga RW 07 untuk mengemban amanat. Maka kita mulai dengan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa tu'assir. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita dan merawat kita semua. Paling itu aja bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pelaksana tugas tahun 2025 tentang pengesahan pengunduhan susunan pengurus kelompok PKK Rukun Warga 07 Kelurahan Cipamukolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, masa bakti sampai dengan tahun 2030. Pelaksana tugas Lurah Cipamukolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung membaca surat penyerahan hasil susunan pengurus kelompok PKK RW 07 tanggal 25 Juli 2025. Menimbang A. Lembaga kemasyarakatan kelurahan adalah mitra pemerintah daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan, dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. B. Dan seterusnya. C. Dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 3. SK Lurah Cipamukolan Nomor 14 Tahun 2025 tentang susunan pengurus kelompok PKK RW 07. Memutuskan menetapkan: pertama, mengesahkan pengukuhan untuk 5 tahun masa bakti pengurus kelompok PKK
Rukun Warga 07 periode 2025 sampai dengan 2030. Adapun susunan pengurus kelompok PKK Rukun Warga 07 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Ketua RW 07 sebagai penanggung jawab, Winarti Sulistianingsih ST sebagai ketua, Dini Sobardini SPD sebagai sekretaris, Kalsum Mulyani AMD sebagai bendahara 1, Dian Rociani Tresnowati SE sebagai bendahara 2. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 Juli 2025. PLT Lurah Cipamokolan Bapak Aris Budi Harsa STMSI, Pembina 4A, NIP 197 306 15 200 801 1006, dicap dan ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, alhamdulillah, terima kasih Bu. Dalam diskusi sekarang ini. Buka tuh di Palidi, buka tuh Palidi. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena suara speakernya feedback, jadi saya harus cari-cari posisi agar tidak feedback. Kamera. Saya ulangi lagi, yang pertama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa berkat rezekinya, karunia-Nya, bahwa hari ini kita bisa bersilaturahmi, terutama dalam pelantikan pengurus RW 07 masa bakti 2025 hingga 2030. Di sini pun masih. Kemudian yang kami hormati PLT Lurah Cipamokolan, saya mengenal Kang Haji Sudiarsa. Beliau merangkap jabatan sebagai kasih menteri kecamatan pada saat gajinya double. Kemudian sekretaris Lurah Cipamokolan Kak Andri Kusnadi, kita doakan sesaat lagi beliau pemimpin tertinggi di Kelurahan Cipamokolan. Dan beliau adalah warga RT 07 ya. Kemudian juga di sini ada Ketua RT Cipamokolan Bapak Haji Asep Sudarmaji, kemudian juga Ibu Sekretaris Pokja PKK Kelurahan Cipamokolan. Ya, ketua ini istrinya saya dulu. Ketua ya, oh ketua. Dan juga ketua dan jajaran pengurus RW baru masa bakti 2025-2030, kemudian juga pengurus PKK yang baru, ketua dan pengurus RT 114 dan warga masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh keagamaan di lingkungan RW 07. Mohon izin yang pertama, Ketua RW 07 masa bakti 2022-2025 tidak bisa hadir karena memang saya tadi sempat bertanya meriah ya, sejak mulai dari kampus tadi sore. Kemudian tadi saya juga perlu menandatangani sesuatu hal, kemudian tidak bisa menemui karena masih kabelnya di kamar ya. Tidak bisa hadir. Titip salam saja kepada Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini yang pertama, saya dan atau kami pengurus RW sebelumnya menyampaikan
menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus yang baru 5 tahun ke depan, dan tentu saja pekerjaan berat selama 5 tahun ke depan, karena berdasarkan Perwal nomor 11 tahun 2024, 6 LKK diantaranya adalah RT, RW, IPM, kemudian PKK, Karang Taruna dan Posyandu itu menjabat selama 5 tahun. Tentu perjalanan yang cukup panjang dan mungkin juga mudah-mudahan tidak melelahkan. Ya. Dan tentu kawan-kawan pengurus RT juga bisa berkolaborasi sehingga bisa terus mampu meningkatkan kesejahteraan warga RW 07. Pada kesempatan kali ini saya juga tidak panjang lebar karena sedianya saya menganggap akan berakhir pada SK 2022 tahun 28 pada tanggal 16 Agustus. Tapi ternyata Panli mengajukan karena SK kami itu sampai tanggal 16 Agustus sebetulnya. Tapi karena Panli memohon kepada pihak lurah untuk pelantikan sekaligus tertijab, maka pada malam hari ini kami menyiapkan memori serah terima jabatan, namun menizin ketua RW yang baru dan kawan-kawan, penyerahan aset-aset ini secara resmi akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Ya, karena ada beberapa hal yang tentu harus kami jelaskan juga, tidak hanya akan kertas lembar kami kabur. Ya, kami nggak tidur seperti itu. Termasuk juga nanti setelah acara ini sebentar, jika dimungkinkan ketua sekretaris bendahara bisa ngobrol dulu sebentar, karena ada beberapa hal yang harus memang sudah mulai start dilakukan. Ya, di depan mata saja laporan penduduk sudah harus dilakukan. Ya, kemudian belum yang lain-lain. Nah, nanti saya coba membuat semacam simulasi saja agar paham. Karena jangan sampai juga masalah administratif nanti akan jadi kendala di awal-awal. Ya, tentu kami juga tidak melepas itu saja. Itu yang ingin kami sampaikan. Sebelum saya serahkan kepada ketua wakil pengurus, saya ingin menyampaikan beberapa aset yang memang ada di kepengurusan RW. Dan ini akan diserahkan sebelumnya. Yang pertama ini aset fisik. Yang pertama adalah gedung serbaguna ini. Kemudian pos kamling, ya, dengan beberapa perangkat di sana, ada kentongan, TV dan sebagainya. Kemudian ada kursi Citos. Ya, kalau saya merek namanya apa, orang kan lebih cenderung kursi kabinet tentunya Citos. Padahal ada juga bukan mereknya Citos gitu. Kemudian kursi plastik yang hijau. Kemudian meja kerja. Ya. Lalu ada perpustakaan, ada alat musik bambu, ada panggung ukuran 2x2, sound system. Mohon ini juga agak kami titipkan dengan baik karena ini melibatkan 14 RT untuk mengadaan dengan nilai hampir 20 juta dengan merek Behringer. Ini ada di rumah ketua RW. Kenapa kami taruh di sana? Karena lebih representatif dan dari kondisi spiritual lebih memungkinkan gitu ya, terjaga. Itu lengkap ya untuk satu RT maka kedengar lah gitu ya, bahkan beberapa RT lain. Ada speaker wireless PKK 12, kemudian kendaraan roda 3 Triseda. Ini bukan milik pengurus RW tapi inventaris dari Pemkot Banten yang didelegasikan kepada Kelurahan Cemokolan. Jadi termasuk juga pembayaran pajak, pemeriksaan STNK setiap tahun itu harus dilakukan ke kelurahan. Nanti kelurahan pada pihak Pemkot Banten. Kemudian juga ada stempel RW 07 ada 3. Karena memang yang berlaku untuk menentang registrasi itu 3 orang, ketua, sekretaris dan bendahara. Dan 2 artinya 1 ada di ketua, kemudian yang kedua ada di saya, ketiga ada di saudara Iwan Hermawan. Ya, jadi kalau yang satu lagi Iwan nanti bisa dikomunikasikan, itu dari silakan ya. Kemudian dispenser, lalu almari 3 piece. RW 07, PKK dan Posyandu, termasuk cleaning gelas dan sendok di dalamnya bisa dicek nanti.
kemudian alat ukur tinggi badan 1 piece, lalu alat pemotong rumput, kemudian juga troller bangunan 3 piece ya lubangnya, alat kebersihan, kain pel, sapu lidi, sapu ijuk, pengki dan sebagainya, kemudian timbangan orang 1 piece, kursi plastik untuk anak kecil atau balita, lalu ada bank sampah. Kemudian ini juga yang sedang ditingkatkan, ini Bu Ketua Pokja, buruan saya. Buruan saya itu dalam bahasa Sundanya buruan itu halal. Saya itu artinya sehat alami ekonomis. Ini sebuah program perubahan alami yang alhamdulillah ini juga ber-SK-kan. Jadi ada SK-nya dari kelurahan. Ya, dan jika memang ada hal yang kepengurusan mangga. Karena setiap hari itu ada ibu yang bertugas di sini, lalu nanti akan dibina oleh pihak kelurahan. Ya, ini ada SK-nya. Walaupun bank sampah juga di bawah koordinasi RW, tapi ini seperti PKK dia bisa otonom, mandiri. Begitupun juga buruan saya bisa mandiri melakukan tugasnya. Ya. Kemudian aset yang non fisik adalah WiFi MNC. Di sini ada WiFi MNC, nanti bisa ditanya ke Pak Bambang kode PIN-nya apa. Ya. Dan ini gratis diberikan oleh MNC. Setiap bulan tidak bayar, tinggal nanti koordinasi kepada pihak MNC jika ada kendala atau masalah terhadap wifi tersebut. Dan satu lagi aset non fisik adalah pasar sapi. Mangga silakan nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Untuk itu kami sekali lagi mohon izin jika memungkinkan dalam waktu 1-2 hari ini untuk mempersiapkan segala sesuatu termasuk buku registrasi kependudukan, kemudian bagaimana menghimpun laporan penduduk, karena RW 07 adalah RW pertama setiap bulan yang tidak pernah lewat dari tanggal 3 setiap bulan. Betul saudara Anton, menanca? Betul kan? Dari 12 RW. Target saya secara pribadi sebelum tanggal 4 sudah masuk. Sehingga kalau sudah masuk, maka pihak kelurahan pun mempercepat insentif untuk RW dan RT. Insentif RW RT itu RW Rp800.000 setiap bulan. Memang itu ketua disebutkan dari ketua RT. Tapi kan mau gawe mau ketua umum. Baik RT atau RW. Kemudian RT 500. Dan kami sampai saat ini tidak punya utang dengan RT RW. Begitu cair langsung diserahkan kepada RT. Ya bisa dicek. Jadi itu hal-hal yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya memori ini juga kami akan serahkan wakil ketua RW yang lama kepada ketua baru, dan nanti bagaimana juga format laporan penduduk. Ini kebetulan pemegang sahamnya bukan dari kelurahan, ini dia bisa menjelaskan juga nanti atau saya jelaskan bagaimana menghitungnya sehingga ditabulasi menjadi sebuah laporan per RW, dan itu harus rutin. Kalau tidak rutin tidak cair. Itu saja. Terima kasih Mas Dodik juga Panli yang telah berjuang hampir 2 bulan dalam kegiatan ini. Dan selanjutnya nanti saya akan serahkan memori kepada ketua RW baru, wakil ketua RW yang lama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka implementasi Pak Bapak. Terima kasih Pak Win. Terima kasih Pak Win. Izin ambil cari ambil seharian dari lapangan jalan-jalan terus kesepuhan saya dari begitu ke pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Haji Yayat Syarif Hidayah SDMM selaku Ketua RW terpilih, RW 7 yang terpilih beserta jajaran. Yang terhormat juga saya sampaikan kepada Bapak Sekul yang sudah hadir di sini beserta Ibu PKK Kelurahan Cipamokolan, Bu Ketua PKK Ibu Yuli, Ketua LPM juga yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini, Pak Bambang Sugianto selaku Ketua PANI. Saya mengucapkan terima kasih Pak terlaksananya pemilihan RW 7 Kelurahan Cipamokolan. Bapak Ibu semua kesepuhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, tuntas sudah
pemilihan RW 07, walaupun kemarin banyak intrik, banyak info-info yang masuk ke saya terkait pemilihan RW 07 ini, saya sangat mengapresiasi, luar biasa. Demokrasinya jalan di RW 7. Ini yang saya sangat salut sekali terhadap Panli, bisa memanajemen sebagaimana seharusnya pemilihan ketua RW. Ini menjadi contoh, mudah-mudahan menyebar di RW yang lain, bahwa berhasilnya, suksesnya tanpa ada hal satu apapun pada saat setelah atau pra dan setelah maupun pada saat pemilihan, sehingga malam ini bisa saya lantik. Saya sangat mengapresiasi kepada Panli beserta jajarannya. Bapak Ibu, tugas ketua RW ini sangat berat, sangat berat. Tadi betul sebagian Pak Witarsa mengatakan bahwa ketua RW, jajaran ketua pengurus RW ini sangat berat, dan itu memang seharusnya demi Cipamokolan bisa maju. Saya mohon kepada ketua RW termasuk pengurusnya di dalamnya bisa membantu saya, Pak. Saya flashback ke belakang, kenapa saya mau jadi PLT Lurah Cipamokolan? Jujur, Pak, jabatan lurah itu berat. Saya menolak berapa kali, Pak, sama macam-macam Pak, teman-teman yang lain saling tunjuk, karena saking beratnya Pak Cipamokolan. Saking beratnya, luar biasa Cipamokolan ini, karakteristiknya beda. Tapi dengan nama itu ya udah, saya siap, Pak, saya bilang. Dan akhirnya diusulkan kepada Pak Wali Kota, sehingga keluarlah SK penunjukan saya selaku PLT Lurah Cipamokolan. Kalau sudah ada SK saya selaku ASN, tidak bisa menolak. Dimanapun saya ditempatkan, saya harus bertanggung jawab terhadap perintah pimpinan. Awal masuk di Cipamokolan, seminggu hilang sudah satu buruan saya di Cipamokolan. Bayangkan, Pak, tantangan berat buat saya. Ada warga yang membongkar, ada ketua RT tanpa sepengetahuan, padahal buruan saya itu sudah di SK-kan, diketahui sama tingkat kota, dibongkar. Akhirnya kan apa? Saya lagi yang ngamuk sebagai, bukan sebagai lurah, karena perlu Bapak Ibu ketahui, saya ini kasih terhenti, Pak, Satpol Kecamatan selain PLT lurah. Jadi yang keluar pada saat itu adalah sebagai kasih terhenti. Kenapa bisa hilang buruan saya? Padahal tanahnya pun bukan tanah milik orang yang membongkar itu. Itu saya sangat kecewa. Tapi untungnya ada salah satu RW yang mencoba menghibur saya, membangun buruan saya yang baru, yang lebih representatif, yang lebih bagus. Ya, ini mudah-mudahan di RW 7 juga dengan pengurusan yang baru. Kalau saya lihat susunan tadi, insya Allah saya yakin RW 7 akan lebih maju lagi. Bukan berarti RW sebelumnya tidak bagus. Selanjutnya Bapak RW, tugas Pak RW ini sangat berat. Ketika bahwa nanti di 2026 ada yang namanya program Prakasa Utama. Pak RW, ini Prakasa Utama ini Pak RW adalah muncul keinginan pimpinan kita, dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, bahwa dalam membangun Kota Bangun ini perlu adanya sinergitas, kemandirian dari RW di seluruh Kota Bandung. Makanya namanya Prakasa. Jadi nanti Pak RW dengan warganya silakan berkolaborasi dengan kami di pemerintahan, di kelurahan, bisa menyampaikan hal-hal usulan terkait apa yang mau dilaksanakan, sehingga muncul kemandirian pembangunan di wilayah RW ini. Itu RW. Untuk tahun sekarang Pak Wali Kota mencoba membuat role model. Apakah prakarsa ini bisa berjalan dengan baik atau tidak?
kita setiap kelurahan diminta membuat satu role model. Kebetulan kelurahan Cimokokolan ada salah satu RW ke RW 3 yang diminta untuk menjadi role model program prakarsa ini. Karena sifat kita kemarin pada saat penginputan untuk anggaran 2026, karena kita diminta lari, kita belum merumuskan, belum ada komunikasi kan dengan setiap RW. Karena anggaran untuk 2026 kemarin kita yang penting ada cantolan, ada masuk dulu. Yang jelas program prakarsa untuk 12 RW di Kelurahan Cimokokolan sudah masuk untuk anggaran 2026. Tinggal nanti bagaimana Bapak mengusulkan, mendiskusikan dengan warga hal apa yang terbaik untuk RW 07. Ada infrastruktur, ada pengolahan sampah, ada peningkatan UMKM dan lain-lain sebagainya. Nah, besok Pak RW wajib hadir di kegiatan prakarsa ini. Ada pembinaan yang langsung dibina. Pak RW yang dibina. Besok harus hadir jam 8 di kantor kecamatan, karena nanti akan ada hal yang disampaikan oleh pimpinan kita, dalam hal ini Bapak Wakil Wali Kota Bandung, langsung mengenai program prakarsa ini. Seperti apa teknisnya? Karena kita ini sama baru. Ini program inisiatif pimpinan kita. Saya selaku lurah pun belum begitu jauh mengetahui tentang prakarsa ini. Jadi kita besok sama-sama hadir. Semua RW di Kecamatan Rajasari dikumpulkan besok untuk bisa mendengarkan terkait apa itu prakarsa bersama. Silakan Bapak menyiapkan malam ini dengan para pengurusnya usulan sementara untuk dibawa besok disampaikan kepada Pak Wali Kota terkait pembangunan apa atau program apa yang akan nanti 2026 RW 07 akan dilaksanakan. Itu Pak ya. Selanjutnya Pak RW, lurah ini jujur tidak ada apa-apanya kalau tanpa RW. Ini saya ketua forum RW tidak diundang ya. RW ini mempunyai forum dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota Bandung. Namanya ketua forum RW. Harusnya malam ini selain saya gitu Pak hadir di sini. Mungkin Andri lupa ya, tidak ada yang mengingatkan kan. Tapi tidak apa-apa, nanti silakan Bapak berkomunikasi dengan ketua forum, memperkenalkan diri, menyampaikan besok akan ketemu Pak di kecamatan. Lurah tidak akan bisa mengakselerasi pembangunan di wilayahnya Pak tanpa bantuan RW. Di kelurahan ini selain prakarsa ada yang namanya KMP, Koperasi Merah Putih. Alhamdulillah Koperasi Merah Putih, karena kemarin pun sifatnya harusnya koperasi itu dibentuk berdasarkan persetujuan atau dipilih bersama anggota. Karena KMP kemarin itu baru dibentuk. Ini seluruh Indonesia Koperasi Merah Putih ini, bukan hanya di Cimokokolan. Keinginan presiden kita sama, kalau tidak jauh dengan prakarsa. Kalau tingkat nasional itu KMP. Untuk menciptakan kemandirian juga sama, kemandirian warga, kemandirian lingkungan di tingkat kelurahan. Tentang Koperasi Merah Putih ini dengan cara apa? Ya, Bapak Ibu semua bersama RW dikomandai dengan RW daftar ke Koperasi Merah Putih. Ya, menjadi keanggotaan. Karena dengan menjadi keanggotaan, Bapak berhak nanti memprotes, menyampaikan, memberikan saran, merubah susunan. Setelah nanti ada ART apa namanya? RAT, rapat anggota tahunan. Kalau kemarin kan dibentuk permulaan belum ada rapat anggota tahunan karena belum ada anggotanya. Nah nanti ketika ada anggotanya, itu hak anggota mengusulkan untuk dilaksanakan rapat anggota tahunan. Ya, itu FBCO sebagai pengawas adalah lurah Pak yang mengawasi berjalannya KMP ini. Anggarannya cukup besar. Kalau Bapak Ibu tidak masuk KMP, bisa kasih saya kan Pak? Ya. Sementara pemerintah pusat berharap bahwa dengan hadirnya KMP ini
timbul kemandirian secara ekonomi, timbul kemandirian di pembangunan nanti di tingkat kelurahan. Pada akhirnya Lurah Cimamokolan bisa mandiri, lebih berswadaya dengan KMP-nya. Itu Bapak Ibu yang mungkin yang bisa sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru sebagai Ketua RW 07. Pak, sebagai hidup Bapak nanti bukan milik ibunya lagi, milik warga Pak. Kalau ada warga yang sakit, Pak RW bertanggung jawab. Kalau ada jalan bolong, Pak RW yang bertanggung jawab. Kalau ada kekacauan di sini, Pak RW bertanggung jawab. Ya, pasien dan anak, Bapak harus bisa sinergitaskan. Lupakan hal kemarin, ya, lupakan pemilihan kemarin. Yuk sama-sama kita bersatu membangun RW 07, khususnya umumnya Cipamokolan. Ya, kami tunggu Bapak bisa berkolaborasi membantu Lurah Cipamokolan. Ya, tadi disebutkan saya sendiri ya. Bapak Ibu doakan rekan saya Sektor Cipamokolan mudah-mudahan di bulan besok dilantik menjadi Lurah Cipamokolan. Ya. Selanjutnya saya secara pribadi meminta maaf, mumpung bisa kumpul dengan warga RW 7, bila mana saya selaku POT Lurah ada hal-hal, ada salah kata, ada salah langkah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa berbuat lebih banyak lagi karena keterbatasan sebagai POT. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya lurah selanjutnya, karena sudah saya didik, sudah saya bina, karena tugas saya seperti itu dari pimpinan, bisa membawa Lurah Cipamokolan lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembubaran panitia Pak ya? Enggak ada dasar. Mohon Pak ya? Terima kasih Pak Lurah, terima kasih Pak Bambang. Demikian